selamat datang kembali di channel Fortnite Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perkembangan pergerakan saham-saham otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ada ICE, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam Cepin, ketujuh Japa, ke-8 Main, ke-9 SMGR, ke-10 INTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja ke saham pertama, ada ICE yang ditutup di 6.600. Menguat 1,93%. Kalau di transaksi asing malah net sell. Kalau dibuka sebenarnya ICE diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, akhirnya ICE langsung nutup gap dividen nggak pakai lama, baru 3 minggu setelah dividen dia langsung naik nutup ya. Luar biasa nih ICE, dan ya dividen capital gain udah dapat kan? Di grup Fortnite Trader itu juga saya imbaukan hold aja untuk ICE, potensi tetap dapat dividen dan capital gain. Dan kondisi seperti ini dia masih akan uptrend karena neckline di 6.200 sudah dilewati dan dipantul. Jadi potensi besar alahnya 6.800 tembus gak? Potensi besar tembus, tapi nggak tahu ya apakah bulan ini, bulan depan. Peluang besar sih tembus, aman nih ICE karena dia sudah membentuk higher low higher high. Jadi peluang besar menguji resistennya 6.800 minggu ini untuk ICE. Jadi kalau ditanya apa boleh beli, ya kenapa nggak beli saat dia lagi di bawah ini, kan lagi momentumnya. Itu juga neckline paling jelek-jeleknya 6.000 waktu itu saya bilang. Ya ternyata di 6.200 dah mantul lagi. Yang penting tuh punya trading plan. Kalau nggak sesuai plan ya out aja. Jadi seperti itu untuk ICE, bagus, masih akan uptrend. Kalau ditarik dari puncak tertingginya Mei 2022 setahun yang lalu, ini sudah ditembus lagi. Sinyal bagus sih, harusnya ya bagus, bertahan. Tapi bisa aja tetap pakai 6.000 support kuatnya, karena gambarnya masih sama. Menurut saya ya, swingnya itu cukup lebar, 6.000 sampai 6.800, 10% sampai 12% pantulannya. Jadi kalau misalnya dia ternyata nanti gagal dan terus turun lagi, ya bisa konsolidasi. Potensi besar tetap tembus 6.800. Peluang besar resisten 7.400, 7.200 ditembusnya tahun ini. Disentuh ya, kalaupun nggak bisa tembus. Ya 10% tuh gampang kalau dari harga sekarang. Cuma perlu waktu, itu aja. Jadi seperti itu untuk ICE. Langsung saja ke saham kedua, ada Auto yang ditutup di harga 2050, menguat 4,06%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di buka sebenarnya Auto hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, untuk Auto juga sudah membentuk swing low-nya di 1900. Ternyata bertahan ya, dan aman. Harusnya nggak boleh sampai candle merah. Kalau candle merah minggu ini pola dead cat bond, dan turunannya nggak ke 1900 saja, bisa sampai 1800. Dia akan menguji EMA 60-nya. Jadi kalau misalnya minggu ini dia gagal bertahan di atas 2000 tuh sangat berpeluang ke 1800. Jadi kalaupun ditarik naik lagi, ICE bisa naik, dan ICE nanti koreksi juga, dan Auto juga koreksi. Ya itu koreksinya. Kalau dia nanti ada jebol 2000-nya, ya indikasinya dia koreksi ABC. Kita lihat aja di mana tarikan naiknya nih, sampai mana. Apakah sampai 2100 terus dia koreksi? Bisa seperti itu gambarannya. Tinggal nunggu momentum, dan perlu hati-hati. Yang penting Auto bertahan di atas 2000. Seperti itu dong Auto. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada IMAS yang hari ini ditutup menguat 2,48% ke harga 2470. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya IMAS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, IMAS rebound dengan volume yang cukup besar. Tadi juga ada beli, tapi karena panik saya ada stop loss tipis 20 poin. Saya beli di 24120 karena saya lihat ada guyuran. Saya panik juga dan stop loss dulu ya, karena likuiditas kecil, takutnya tiba-tiba dia ARB lagi. Karena ini kalau lihat turunannya tuh baru 28%, takutnya itu sampai 50% baru mantul ya. Memang area 2400 nih saya sudah incar, kemungkinan besar mantul, dan ternyata memang mantul. Jadi seperti itu ya untuk IMAS. Tadi di grup juga saya sudah infokan itu beli, target profitnya itu 2500 saja sampai 2600. Kalau ada ikut saya stop loss 20 poin atau 30 poin ya nggak masalah, besok kita cari lagi di saham yang lain ya. Memang saya tadi agak panik karena membawa banyak orang dan melihat likuiditas kecil seperti itu ya, saya infokan jual dulu aja ya. Tapi mungkin ada yang masih bertahan yakin naik ya, selamat, hari ini bisa TP, tapi 4% 5% kan lumayan. Seperti itu ya untuk IMAS. Dan yang paling penting, kalau sudah kelihatan kondisi seperti ini, karena IMAS juga gagal menembus EMA 20-nya,
jangan merah besok. Kalau dia merah jebol 2400-nya, indikasi bisa turun lebih dalam. Target saya dia ke 2000. Kalau dia gagal bertahan di atas 2400-nya besok dan minggu ini. Seperti itu tuh Kimas. Tapi kalau dia bertahan, ini bisa jadi konfirmasi swing low dan potensi upside-nya itu 3000. Bisa potensi upside 20%. Target naikannya untuk emas seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada IMJS yang ditutup di harga 400 menguat 2,04%. Kalau lihat transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya IMJS diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, IMJS juga rebound dan bertahan di atas 400 tapi tetap aja pakai 380 ya. Gagal bertahan di atas 380, turunannya juga dalam tuh, bisa ke 340 350 ini. Nih arah turunnya ya. Itu aja untuk IMJS. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya untuk MPMX yang ditutup menguat 3% ke harga 1200. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya MPMX diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya untuk MPMX mantul juga ya. Cukup bagus nih. Cuman tetap perlu hati-hati karena dia itu sudah membentuk lower high dan lower low. Pakai aja support kuatnya itu tetap EMA 200-nya di 1120. Nah, ini bisa jadi sandaran ya. Harga sekarang kurang ideal kalau baru mau masuk karena ini dia udah di area resisten, area range konsolidasinya. Seperti ini. Jadi untuk MPMX tinggal lihat bertahan gak di atas EMA 60. Garis kuning di atas 1200 untuk MPMX. Harga sekarang di resisten, jadi lebih baik wait and see dulu lah untuk MPMX. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup di harga 5075 menguat 2,11%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan semuanya Cepin ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Cepin waduh kena guyur ya. Ada yang profit taking di atas 5300. Kondisi seperti ini ya itu memang resisten kuat. Itu sebelumnya itu support kuat, neckline-nya juga ini ada indikasi double bottom, double cup and handle terbalik dengan target penurunan selesai sampai dan mantul dan koreksi lagi ya. Wajar ya kondisi seperti ini, tetap aja pakai support kuat yang harus dijaga Cepin itu 4800 bukan 5000. 5000 memang support minor tapi support kuatnya pakai aja cup and handle-nya ini, neckline-nya 4800. Harga sekarang masih oke, harusnya yang masih punya dari bawah. Kalau untuk beli agak rawan ya, kecuali Bapak Ibu punya strategi beli pucuk Everstone. Kalau gagal bertahan di atas 5000 di 4800, jebol 4800 cut loss kalau mau trading jangka pendek. Kalau mau hot lebih lama ya hot aja seperti itu. Untuk Cepin MACD-nya tajam marah ke atas, bercat di atas lalu juga meningkat, volume meningkat. Oke, harusnya masih ya. Cuman harga sekarang masih nanggung untuk Cepin seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Japa yang ditutup di harga 1215 menguat 3,84%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya Japa diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Japa juga bagus, tembus 1200 ya. Sinyal bagus nih. Volume juga meningkat signifikan. Potensi upside-nya ya. Kalau melihat kondisi seperti ini 1300 minimalnya bisa disentuhnya. Nah ini ya targetnya. Karena ini konfirmasi rounding bottom. Hitung aja seperti ini. Nah kan beda-beda tipis saja. Ya sampai EMA 200-nya di 1330. Ya area atas itulah. Kalau ditarik tren dari semenjak Agustus 2022. Nah, area itu juga sekitaran 1280-1300. Jadi area ini tuh area arah Japa 1-2 minggu ke depan. Jadi masih potensi naik, harusnya masih karena volume meningkat, MACD juga tajam mengarah ke atas untuk Japa. Menarik untuk Japa, follow the trend aja yang sudah punya, yang belum punya ya tergantung masing-masing ya gimana strategi untuk belinya seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada main yang ditutup di harga 420 menguat 1,44%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya main di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, main volumenya mulai besar. Udah nih momentumnya bisa ditarik nih minggu ini ya.
lihat besok, tapi pakai aja supportnya tetap 400 dan neckline-nya di 420. Nah, ini dia di resisten konsolidasinya. Tapi karena volume hari ini meningkat signifikan, masih ada yang mengarah ke atas, bar chart di atas juga terbentuk, mestinya bisa lanjut ya. Target main 440. Potensi upset menguji EMA 60-nya di 440 450. Itu peluang main 4 hari ke depan. Tapi ini disclaimer on likuiditas kecil untuk main. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup menguat 2% ke harga 6.050. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya SMGR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. SMGR juga bagus, berhasil menembus resisten psikologisnya 6.000. Kalau ini aman, bertahan, oke harusnya ya. Dan tarik aja ke atas. 6.200 diujinya 4 hari ke depan. Supportnya pakai 5.800 saja, nggak perlu pakai 6.000. Agak nanggung harga 6.000. Pokoknya gagal bertahan di atas 5.800. Lanjut on trend, itu aja. Konfirmasinya minggu ini SMGR harus tutup di atas 6.200. Itu lebih aman untuk SMGR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup di harga 10.300. menguat tipis 0,98%. Kalau transaksi asing net sell. Kalau dibuka sebenarnya INTP diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. INTP masih mencoba berjuang untuk menembus 10.500. Peluang besar sih tembus. Memang volume mendukung. Hari ini juga mencoba menembus namun gagal. Dan kondisi seperti ini Bapak Ibu bisa pakai supportnya, nggak perlu 9.800. Gagal bertahan di atas 10.000 aja tinggalin untuk INTP ya. Jadi seperti itu untuk INTP. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SMBR yang ditutup di harga 368. Terkoreksi 0,54%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya SMBR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SMBR bagus juga. Peluang besar menembus 380-nya minggu ini. Tembus nih kayaknya. Bagus nih kalau mau spek buy. Tapi coba lihat likuiditasnya bagus nggak untuk SMBR. Ya lumayan lah. Tipis masih. Tapi kalau niat bisa nih. Pakai aja 350 untuk sandarannya. Gagal bertahan di atas EMA 20-nya garis merah ini gagal SMBR. Berarti SMBR kalau kondisi seperti ini memang SMDR harus rebound. Kalaupun koreksi ya 1-2 candle dan gak boleh turun di bawah 350. Itu aja kunci SMDR. Kalau minggu ini bisa tembus 380 siap-siap uptrend. Targetnya 420. Potensi upside masih bisa 10-15% lagi untuk SMDR. Seperti ini ya. Kalau beli harga sekarang stop lossnya cukup dalam tuh 5%-an. Target profit 15%. Tembus 380 siap-siap 400 sampai 420 untuk SMBR. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.